Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari ini gua mau ngobrol ringan soal masalah news update yang didapat dari channelnya channelnya Rio Ferdinand ya, Ferdinand Presence 5, di mana di sana ada Stephen Hausen dan juga ada Fabrizio Romano yang memberikan update soal beberapa poin terkait Manchester United tentunya. Namun sebelum gua mulai video ini ya, buat yang suka nasi kebuli, menggunakan nasi basmati pakai lauk kambing atau ayam khas Timur Tengah, bisa mengunjungi langsung IG dari Kebuli Lamak ya. Kebuli Lamak, sajian khas Timur Tengah, nasi basmati dengan lauk kambing dan ayam. Bisa langsung dikunjungi IG-nya, kalau berminat langsung pesan. Oke, langsung aja gua mulai dari pengumuman Erik ten Hag. Menurut Fabrizio Romano, pengumuman ini bisa jadi minggu depan, tergantung kesepakatan Manchester United dan Ajax soal release clause sejumlah 2 juta euro. Ini juga soal hubungan baik antara kedua klub karena Ajax masih berada di 2 kompetisi di Belanda. Nah, yang menarik, Stefan Hausen ini berpendapat bisa jadi diumumkan, kalau menurut Fabrizio Romano kan bisa jadi minggu depan ini diumumkan. Bahkan kalau Stefan Hausen mengatakan langsung bisa jadi hari Rabu minggu depan. Ini hanya spekulasi. Kenapa? Karena hari Selasa malam Manchester United akan berlaga di Anfield, laga yang super berat menghadapi tuan rumah Liverpool. Jadi bisa jadi hari Rabu akan diumumkan untuk mengalihkan ya. Ini antisipasi kalau seandainya Manchester United tidak memperoleh hasil yang bagus. Di sisi lain, ini kalau gua tambahkan ya, hari Minggu malam besok ini waktu Belanda, ini akan ada final KNVB Beker Cup ya, antara Ajax menghadapi PSV Eindhoven. Kalau seandainya di pertandingan tersebut Ajax yang menang, maka ini kalau menurut gua mempermulus kemungkinan pengumuman Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United, atau proses dealnya akan ditutup dengan pengumuman ya minggu depan. Jadi gua berpikir informasi ini ya sedikit cocok logi, ya mungkin masuk akal minggu depan akan diumumkan, karena itu tadi ya, KNVB Beker Cup ya kan, Piala Liga Belanda akan berlangsung minggu ini. Hari Selasa malam Manchester United akan tandang ke Anfield, ya sangat mungkin sekali mungkin hari Rabu atau hari Kamis, tapi ini masih spekulasi, kita nantikan saja kapan akan diumumkan. Lalu disinggung juga soal kabar Steve McLaren dan Michel van der Gaag yang akan dibawa oleh Erik ten Hag ke Manchester United. Fabrizio Romano ini mengatakan ada banyak rumor mengenai staff yang akan dibawa oleh Erik ten Hag. Kenapa? Karena ini satu poin penting yang belum selesai di antara poin yang didiskusikan atau dinegosiasikan antara Erik ten Hag dan juga Manchester United. Ada banyak kemungkinan Steve McLaren, Robin van Persie dan lain-lain, tapi belum ada pergerakan apalagi kesepakatan. Staff ini akan sangat penting bagi Erik ten Hag untuk membantu pekerjaannya nanti di Manchester United. Di samping soal masalah staff tadi ya, disinggung juga kabar soal Darwin Núñez. Fabrizio Romano mengatakan betul Manchester United ini secara internal mendiskusikan soal Darwin Núñez, tapi belum ada atau belum sampai ke tahap negosiasi. Minggu lalu Darwin Núñez ini berganti agen. Sekarang agennya adalah Jorge Mendes, agen yang sama dengan Cristiano Ronaldo. Dikabarkan juga Arsenal dan West Ham ini juga sempat berminat untuk mendatangkan Darwin Núñez di bursa transfer kemarin ya. Benfica bahkan pernah ditawari senilai 45 juta, tapi mereka bilang no atau tidak mau. Ditaksir sekarang ini harga dari Darwin Núñez ya 75 sampai 80 juta. Fabrizio Romano secara gamblang mengatakan Benfica melakukan bisnisnya dengan bagus banget dengan menolak tawaran kemarin di bursa transfer kemarin di angka 45 juta, karena ternyata Benfica bisa melaju lebih jauh di Champions League, plus striker tersebut Darwin Núñez juga cukup memikat dengan gol-golnya. Nah, semakin disorot, akhirnya sekarang harganya pun naik menjadi 75 sampai 80 juta. Manchester United masih mendiskusikan ini secara internal.
Jorge Mendes punya relasi yang cukup banyak di segala penjuru dunia. Jadi banyak klub yang berminat ini menjadikan banyak kemungkinan bagi seorang Darwin Núñez akan berlabuh di mana musim panas nanti, dan Darwin Núñez ini menjadi salah satu komoditi yang panas ya di bursa transfer nanti. Manchester United sendiri masih mencari striker baru dan Darwin Núñez ini merupakan salah satu nama yang didiskusikan. Tapi Darwin Núñez ini bukan satu-satunya calon, ada nama lain. Fabrizio Romano memberi contoh, Richarlison sekarang ini masih berkonsentrasi dengan Everton, di mana Everton ya sedang berjuang juga supaya bisa lolos dari zona degradasi. Soal striker ini secara spesifik belum diputuskan oleh Erik ten Hag. Tapi Steve Hawson menambahkan ya, kalau harga dari Richarlison ini kemungkinan akan mahal. Kenapa? Biasanya perpindahan antara sesama tim Inggris, pemain yang berada di klub Inggris ke klub Inggris lainnya ini biasanya harganya akan cenderung tinggi. Ditambah Richarlison merupakan salah satu punggawa tulang punggung dari Everton, dan ditambahkan satu poin lagi bahwasannya sampai sejauh ini Everton tidak punya masalah keuangan, jadi tidak ada urgensi untuk menjual pemain bintangnya, justru konsentrasinya akan mempertahankan. Kecuali status pemain tersebut kayak Youri Tielemans yang kontraknya akan habis dan tidak mau diperpanjang, maka mau tidak mau klub akan berusaha untuk tidak kehilangan pemain secara gratisan, alias harganya bisa didiskon. Nah, ini yang disampaikan menurut gua masuk akal. Richarlison tulang punggung di Everton, penampilannya cukup bagus, impresif juga, punya pengalaman cukup baik ya di Liga Inggris. Tapi di sisi lain, justru karena pengalaman dia di Liga Inggris itu yang mengakibatkan besar kemungkinan gua sepakat harganya akan naik. Dan ya kalau seandainya statusnya tidak seperti Youri Tielemans, yang menurut gua sih Youri Tielemans kalau ngobrol soal masalah lini tengah, ini tadi kita ngomong striker ya, lini tengah ya, gua rekomendasikan juga kan di 11 pemain yang gua prediksi untuk musim depan, gua rekomendasikan di lini tengah Youri Tielemans. Kenapa? Karena pemain kemampuan bagus, harga juga ini yang tadi dimaksud oleh Stephen Hawson, karena dia kontraknya akan habis 2 tahun lagi, dia tidak mau diperpanjang, maka mau tidak mau klub harus mendiskon harganya supaya tidak lepas secara gratisan. Nah, ini berkaitan dengan poin selanjutnya, yaitu rumor Manchester United soal mendatangkan beberapa pemain terkait dengan lini tengah. Ada nama Declan Rice, Calvin Phillips, Ruben Neves, Bissouma, dan juga Tchouaméni. Fabrizio Romano mengatakan Manchester United akan mengeluarkan banyak dana musim transfer nanti di musim panas ya, karena Manchester United butuh setidaknya 3 pos, 1 defender sentral ya, back tengah, 2 pemain tengah, dan 1 striker. Jadi kurang lebih sekitar 4 pemain akan datang, dan tanpa tiket UEFA Champions League, artinya diasumsikan Manchester United tidak bermain di Champions League musim depan, maka tentu saja ini akan sangat berat. Erik ten Hag ingin membangun ulang tim, tapi tidak melakukannya dengan revolusi. Kenapa? Karena budget yang di Manchester United ini memang banyak, tapi bukan sangat mewah. Tapi di sisi lain Manchester United butuh ini. Dan seperti gue singgung, kalau seandainya Manchester United tidak tampil di Champions League untuk mendatangkan pemain-pemain baru yang katakanlah diinginkan oleh Erik ten Hag, harganya pasti akan melambung, karena pemain-pemain tersebut butuh insentif, butuh satu hal yang membuat mereka ini mau tertarik ya bergabung di Manchester United, dan hal tersebut bukan Champions League. Jadi harus ada kompensasi lain. Gua teringat dulu kalau tidak salah kita mendatangkan Paul Pogba dengan harga juga cukup fantastis. Kenapa pada saat itu kita juga tidak bermain di Champions League? Jadi hal-hal demikian ini menurut gua akan sangat menantang ya bagi terutama Erik ten Hag yang ingin rebuild atau membangun ulang skuadnya. Ditambahkan soal midfielder center atau pemain tengah ini, Manchester United juga melihat kemungkinan mendatangkan Calvin Phillips, walau inceran utamanya adalah Declan Rice. Tapi seperti kita ketahui bersama, harga dari Declan Rice yang dipatok oleh West Ham inilah yang akan menjadi tantangan bagi board manajemen Manchester United untuk mendatangkan sang pemain. Poin terakhir ini adalah soal kabar Paul Pogba.
ada update kalau Manchester United ini menawarkan kontrak baru dengan kenaikan gaji lagi bagi Paul Pogba. Artinya kenaikan gaji ini melebihi tawaran musim panas lalu. Musim panas ini bulan Juni dia kan sudah ditawarkan kontrak dengan kenaikan gaji nih dari Manchester United. Belum dijawab sampai sekarang dan dikabarkan ada penawaran lagi nih, ditambahin lagi gajinya. Tapi menurut Fabrizio Romano, kabar tersebut tidak benar. Tawarannya masih sama seperti bulan Juni kemarin atau musim panas yang kemarin ini. Sekarang semua ini tergantung Paul Pogba. Dan bisa saja kedatangan Erik ten Hag ini akan merubah segalanya. Artinya merubah keinginan dari Paul Pogba untuk bermain di mana musim depan. Tapi ditambahkan terakhir oleh Fabrizio Romano, bulan Mei nanti baru Paul Pogba ini akan memutuskan kemana dia akan berlabuh selanjutnya. Dan kemungkinan Paul Pogba untuk stay di Manchester United, ini kalau gue asumsikan masih terbuka. Dan ya menurut gue sih ini bukan kabar bagus, karena gue Ringan Amatiran secara pribadi, gue tidak impress, tidak suka bahkan ya menurut gue bukan pemain yang tepat saja sih Paul Pogba untuk Manchester United. Dan untuk pos lini tengah, banyak pilihan seperti tadi disebutkan, dan menurut Fabrizio Romano nama-nama tadi yang disebutkan semuanya ini ada di listnya Manchester United ya. Declan Rice, Calvin Phillips, Ruben Neves, Bissouma dan juga Tchouaméni. Gua melihat kelima pemain ini punya kualitas semua, tentunya yang berbeda-beda, punya karakteristik masing-masing. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka ini secara psikis, secara mental siap untuk datang ke Manchester United untuk punya komitmen membawa tim ini, membawa klub ini untuk bisa berprestasi atau meraih peringkat yang lebih tinggi lagi, bukan sekedar hanya ingin menaikkan harga atau valuasi individu di atas lapangan ataupun juga di sosial media. Ini yang gue tidak mau. Dan gue harapkan sih ini faktor yang merupakan salah satu faktor paling penting ya, yang mudah-mudahan dilihat juga oleh board manajemen utamanya Erik ten Hag dalam mendatangkan pemain baru di lini tengah. Karena sisi ini menurut gue yang kurang dari Paul Pogba, sikap, attitude. Kalau soal masalah kemampuan teknis, gue tidak meragukan, sudah diperlihatkan di Juventus, sudah diperlihatkan di timnas Prancis. Tapi kenapa selama ini di Manchester United tidak seperti bermain di Juventus, tidak seperti di timnas Prancis? Paul Pogba mengeluhkan posisinya yang selalu berganti-ganti. Justru kalau gue berpikir, ya pelatih atau manajer ini berusaha untuk mencari posisi yang tepat sebagai kepada seorang Paul Pogba. Karena di posisi-posisi tersebut dia tidak bisa tampil secara optimal, secara maksimal. Dan ini menurut gue bukan soal teknis, tapi soal psikis, soal mental. Bahwasanya Paul Pogba, gue nggak tahu motivasinya dia datang ke Manchester United ini apa. Kurang lebih demikian, cukup seru kabar-kabar yang dibincangkan ya. Ada soal Darwin Núñez dan juga pemain tengah dan juga staff kepelatihan dari Erik ten Hag, dan tentu saja kapan Erik ten Hag akan diumumkan. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Lancar-lancar ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.